Habibie memeluk anak muda ini dan mengatakan bahwasanya kamu langsung ke MPR dan mencalonkan diri sebagai presiden. Lalu siapakah sosok anak muda ini? Ternyata Gus Dur dan Megawati berkasnya tidak lengkap. Oke, halo semua, perkenalkan nama gue Mr. Landat dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang menarik, yaitu sesuai dengan judulnya, siapakah sosok misterius yang semestinya menjadi Presiden RI keempat? Sebelum kita lanjut, lo semua boleh subscribe ke channel gue supaya lo semua nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, langsung aja. Jadi gue mau bawa lo semua ke tahun 1999, yang dimana pada saat itu Pak B.J. Habibie ditolak pidato pertanggungjawabannya oleh MPR. Yang dimana pada saat itu ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais. Lalu Pak B.J. Habibie mengumpulkan aktor-aktor politik untuk mendiskusikan dan membicarakan siapakah yang menggantikan dirinya. Lalu banyak sekali aktor-aktor politik pada saat itu seperti Akbar Tanjung dan Hamzah Has. Pak B.J. Habibie menanyakan satu persatu pada mereka, siapakah yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Satu persatu itu ditanya oleh Pak B.J. Habibie dan semuanya tidak ada yang menyanggupi diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Lalu tiba-tiba ada sosok anak muda, gua katakan anak muda karena orang ini terbilang cukup muda pada saat itu, yaitu masih berumur 40 tahun, yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Lalu Pak B.J. Habibie memeluk anak muda ini dan mengatakan bahwasanya kamu langsung ke MPR dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Lalu siapakah sosok anak muda ini? Ya, anak muda ini adalah Pak Yusril Iza Mahendra. Ya, seperti yang kalian ketahui, Pak Yusril Iza Mahendra adalah pengacara dari Jokowi Maruf Amin ketika Pilpres tahun 2019. Lalu siapakah Yusril Iza Mahendra pada saat itu? Kalian bisa cari infonya sendiri di Google untuk lebih jelasnya. Jadi gue persingkat, lalu Pak Yusril Iza Mahendra mencalonkan diri sebagai presiden ke MPR, yang dimana pendaftarannya beliau berkasnya sangat lengkap, seperti kesehatan, surat kelakuan baik, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana pendaftaran MPR pada saat itu ditutup pada pukul 8 pagi. Dan menurut pengakuan beliau, Pak Yusril Iza Mahendra adalah salah satu calon yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke MPR pada saat itu. Yang dimana calonnya adalah calon tunggal. Dan menurut TAP MPR, Pak Yusril Iza Mahendra secara aklamasi bisa diangkat sebagai Presiden RI. Lalu ketika sidang dimulai, Pak Amin Rais selaku Ketua MPR mengatakan bahwasanya ada 3 calon, yaitu Yusril Iza Mahendra, Megawati, dan Gus Dur. Sontak saat itu Yusril Iza Mahendra kecewa karena ternyata Gus Dur dan Megawati berkasnya tidak lengkap. Kalian bisa lihat di video yang berikut ini. Rais memimpin sidang, dia mengatakan ada 3 calon. Dan 3 calon ini sudah lengkap persyaratannya. Pada waktu itu saya melihat di depan itu ada sedikit berisik-berisik, tapi Amin Rais ambil alih, sudah lengkap, diketok calon. Ada 3 calon, ada Gus Dur, ada Megawati, ada saya. Belakangan saya cek ke Sekretariat Jenderal MPR, ternyata Amin Rais itu seorang. Ya. Gus Dur dan Megawati itu tidak ada persyaratannya sebagai presiden. Gus Dur kalau dites sama dokter, ya, dia tidak akan lulus. Tidak ada kelakuan baik, tidak ada bebas G30. Saya satu-satunya lengkap. Dan itu bisa dicek di Sekretariat MPR sekarang. Dokumen itu masih ada di sana. Dan selanjutnya, di ruang sidang Pak Yusril Iza Mahendra mengaku bahwasanya ia didesak oleh banyak kalangan untuk mundur sebagai pencalonan diri sebagai Presiden RI. Atas desakan tersebut, Pak Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri sebagai pencalonan Presiden RI dengan raut wajah yang sangat kesal. Kita bisa lihat di videonya yang berikut ini. Bahwa saya mengundurkan diri. Saya mohon maaf. Kesel. Oke guys, dan akhirnya Gus Dur menjadi presiden dengan suara elektorat 373, sedang Ibu Megawati mendapatkan suara 313, dan akhirnya itu yang mengantarkan Gus Dur menjadi presiden RI keempat. Ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar.
Dan Gus Dur sendiri menjabat sebagai Presiden RI kurang dari 2 tahun dan dilanjutkan oleh Bu Megawati. Oke guys, jadi pertanyaannya adalah, emangnya kalau misalnya Pak Yusril Iza Mahendra tetap mencalonkan diri sebagai Presiden RI, beliau tetap bisa mengalahkan Gus Dur dan Megawati? Nah, menurut pengakuan beliau, saya sebenarnya lebih mengutamakan menjaga kesatuan dan persatuan di antara kita. Jangan sampai pecah belah, sehingga saya berkorban dengan mengundurkan diri dari pencalonan itu. Yusril Iza Mahendra mengaku bisa mengalahkan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid saat itu. Dia telah menghitung suara yang mungkin dia akan dapat. Pada saat itu, kemungkinan dia akan mendapatkan dukungan sebanyak 220. Gus Dur mendapatkan dukungan sebanyak 185 dan Megawati sebanyak 308. Jadi kalau di vote pertama, Gus Dur kalah. Tinggal saya berhadapan dengan Bu Megawati. Yusril pun mengingat bahwa B.J. Habibie telah menginstruksikan pendukungnya untuk mendukung Yusril. Dengan kondisi itu, Yusril mengatakan bisa saja dia mengalahkan Megawati, yang dimana pada saat itu Pak B.J. Habibie adalah bagian dari Partai Golkar, yang dimana Golkar pada saat itu memiliki kursi yang cukup banyak di MPR. Namun, mengapa Yusril justru mengalah dan menyerahkan semua dukungan kepada Gus Dur? Beliau mengatakan, Anda bisa bayangkan, saya orang umur 40 tahun, masih sangat muda, kecil, tetapi mengalahkan Gus Dur dan Megawati. Apa yang akan terjadi? Saya mengkhawatirkan itu. Jadi sekarang kalian tahu bahwasanya dulu ada seorang sosok anak muda yang rela memberikan kursi presiden kepada Gus Dur demi kepentingan bangsa. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like. Kalau nggak suka, boleh di dislike. Kalau kalian misalnya punya opini atau ingin berdiskusi, boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lo semua nggak ketinggalan info-info terbaru dari gue. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.